Gini loh, Ya. AHY ini kan coba lihat ya, siapa yang bikin FPI dulu? Oh iya ya bapaknya ya. Bapaknya, ya kan? Tapi Hmm. kan terus Ya. dibuang kan? Dibuang Hmm. sama SBY kan? Hmm. SBY kan dipakai, dulu Habib Rizik ini kan cuma tukang parfum, tukang jualan parfum, ya kan? Cuma dipakai sama bapaknya AHY, dipiara, ya kan? Hmm. Dibinasakan terakhirnya kan masuk penjara 2 kali kan, zamannya SBY kan. Iya. Nah, terus digedein lagi zamannya ya, untuk ini kan, untuk ngantem Ahok kan. Jokowi. Iya, Ya. ya kan. Tapi kan Jokowi kan harus kompromi. Ini kan Ma'ruf Amin ini kan kurang ajar ini kan. Nah, Oh enggak. Bukannya sudah mau KO tuh Pak? ini masalahnya kan bukan itu. Ini kan karena kan Mahfud MD-nya kan gagal kan. Kan Iya. gini, Mahfud MD ini kan bisa jadi cawapres karena menjarain Panji Gumilang. Itu sudah saya Iya, nubuatkan iya. ya. Pasti masuk itu Panji Gumilang 70% masuk. Kecuali Panji Gumilang gunakan senjata pamungkasnya, tapi dia terlambat, nggak berani. Harusnya dia gunakan senjata pamungkas. Tapi ya memang masalahnya sudah berat. Kalau Prabowo mati nih, siapa yang mau jadi wapres? Waduh. Kan Harus partai Gibran ya yang partai maju. besar. Wapresnya siapa? Gibran naik jadi presiden. Wapresnya Iya, siapa? iya. AHY. Silakan Tasya. Ya, salam Salam. Pak Pauzang, Pastor Pauzang, salam semuanya. Gini Pak, Pak, Pak Pastor, saya kayaknya benar sih yang Bapak bilang kemarin-kemarin hari. Jadi tuh kalau misalkan Prabowo menang kan katanya Papua nggak bisa Berat, merdeka kan. Nah itu berat. kemarin itu dua menteri pertahanannya Australia sama New Zealand kan datang ngasih Iya. ucapan, terus mereka pro untuk memberantas KKB di Papua. Mm-mm. Itu. Dan saya merasa ya sudah cukup lah. Apa yang kita perlu suarakan untuk Papua sudah cukup. Karena teman-teman Mm-mm. dari rakyat Papua sendiri ya juga tidak berusaha proaktif ya. Bukan saya sudah kasih tahu caranya. Jadi saya rasa cukup. Ya, saya juga tidak mau mengorbankan kalian semua, teman-teman di yayasan-yayasan demi kemerdekaan Papua, sementara orang Papuanya sendiri mereka tidak bisa fight ya, dengan maunya dengan senjata pertumpahan darah terus. Saya juga nggak mau, takut ya. Saya takut, takut apa? Takut berdosa, saudara. Ya, nyandra orang apa segala macam. Nggak, saya bilang nggak masuk, nggak mau saya. Ya, karena kalau sudah kasus penyanderaan begitu tuh kita urusannya internasional, saudara. Saya dukung, repot, saudara. Ya, saya pun masih cukup waras, Mm-mm. ya. Apalagi mereka sudah melakukan penyanderaan, saya keberatan. Ya, saya keberatan. Bukan mereka, belum tentu grupnya Markus Haluk, bukan. Tetapi kan Markus Haluk harus bertanggung jawab. Karena itu kan, ya kan, berarti kan dia tidak bisa mengendalikan anak buahnya, gitu loh. Walaupun itu dari kelompok yang berbeda ya. Itu dari kelompok yang berbeda ya, bukan Markus Haluk. Markus Haluk itu benar-benar cinta damai ya, saudara ya. Orangnya itu benar-benar cinta damai sama Pak Beni Kiai, semuanya cinta damai itu. Cuman berarti berarti mereka tidak bisa mengendalikan kelompok yang lain itu. Dan itu saya keberatan. Ya, itu bukan cara Kristen. Ya, itu bukan cara Kristen untuk berjuang. Ada cara yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi kita hari ini jangan cerita Papua dulu. Kita cerita fokusnya ke masalah khilafah dan bagaimana kondisi perlakuan hukum ada YouTubers ya yang udah nggak usah lah bahas-bahas Islam lah. Kecuali kamu ada di luar negeri ya kayak saya. Ya, itu. Kita saya jadikan host Ya, ya, terus biar seru. Jadi host ya biar seru ya. Oke. Kapan aja bisa nyerobot ya. Lanjut, Asia. yang Bapak bilang tadi, yang maaf kata ya, khilafah itu mulai berkamuflase, Pak. Jadi saya lupa sih tadi masuk ke laman YouTube saya gitu. Entah
apa grupnya si siapa tuh namanya Ade Armando yang gerak Panis apa sih? Ya itulah. Gerakan Jadi dia PIS, tuh gerakan bilang PIS, ya gerakan PIS itu PIS. dibilang memang gerakan PIS itu bilang mulai berkamuflase dia. Jadi kayak mantelnya itu kulitnya itu dia nasionalis tapi intinya itu khilafah gitu. Hmm. Mulai mencari partai-partai nasionalis jadi nanti ditakutkan itu jadi pecah. Mm-mm. Jadi yang tadinya semua mau gabung ke si Prabowo, Pak Prabowo, Pragib ya, itu Hmm. mulai kayak ibaratnya takutnya nanti ditusuk dari belakang gitu. Iya, hati-hati Jeleknya. loh. Nah ini. Ah, ini udah mulai nih. Ya, ini kan pendahuluan ini. Ya kan? Iya, Pak. Jangan remehkan loh ini loh. Ini nggak main-main ini. Suara saya keras ya, Tasya. Suara saya cukup keras ya. Suara saya Iya, Pak. kedengaran ya, Iya, Pak. bagus ya. Nggak kecil kan? Bagus, Pak. Oke, coba saya pakai ini. Keras ya. Suara jelas, Keras, Pak, Pak. jelas. Oke, Memang mantap ya. clear Oke, and clear. sip. Thank you. Saya memastikan karena ini settingan baru ya. Saya baru tahu nih cara settingannya ini. Nanti TikTok juga kita bisa pakai nih. Mudah-mudahan besok TikTok kan bisa pakai ini juga settingannya. Oke, lanjut. Mas ya, siapa saja boleh ya. Saudara ya, ini hari untuk konsultasi hukum, saudara ya. Anda yang ingin konsultasi hukum, ada lawyer kita, Pak Adi Nugroho ya. Juga kalau saudara mau, saya rekomen ya, kalau Anda punya masalah-masalah di luar masalah yang ditangani oleh LBH Gios, Anda bisa ke Pak Adi atau ke Pak Yonatan. Ya, apalagi kalau Anda member di kita, karena member ya kita pasti prioritaskan, saudara ya. Bahkan Pak Adi Nugroho memberikan konsultasi awal gratis ya. Kalau Anda ada kasus lain, misalnya ini kasus penipuan, kasus perdagangan, kasus administrasi, kasus dengan pemerintah, ya konsultasi pertama gratis, ya saudara ya. Tapi janjian dulu, ya harus janjian tentunya ya. Ini ada Realme, silakan Realme. Shalom, Pak Pao. Shalom Amerika. Waduh. Shalom. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Pak Pao, sudah lama nggak pernah ngikutin yang ini, sekarang kok jadi hot gini, Pak? Ada lagunya itu ya. Terus nyanyinya itu nanti saya takut viral itu nanti punyanya Pak Paul itu. Lagunya saya bawa mimpi loh Pak, lagunya Aisyah. Oh, Nah, itu Aisyah. kemarin si student itu ke manifestasi lagi di mall tiba-tiba nyanyi Aisyah. Waduh, nggak bener ini. Malah itu kerasukan roh Aisyah. Nggak bener student ini. Saya rada kecewa sama student memang ini. Nggak bener. Tapi bagus loh Pak. Bagus ya. Bagus. Pastor, YouTube Ya. Dr. Mesos belum dimatiin tuh. Wah, Pastor. gawat nih. Ya. Waduh, nggak ada yang ingetin ini. Aduh. Saya belum selesai loh Pak, tapi Ya, lanjut, saya mau Realme. tanya. Iya, itu kelanjutannya gimana itu Pak? Apa Pak itu? Paul? Yang ini, yang AHY itu, kenapa saya penasaran tuh Ya sama ini. Ma'ruf Amin. Bener, AHY ini, gini loh, Ya. AHY ini kan, coba lihat ya, siapa yang bikin FPI dulu? Oh iya ya, bapaknya ya. Bapaknya, ya kan? Tapi kan terus Ya. dibuang kan? Dibuang sama SBY kan? SBY kan dipakai, dulu Habib Rizik ini kan cuma tukang parfum, tukang jualan parfum. Ya kan? Cuma dipakai sama bapaknya AHY, dipiara. Ya kan? Dibinasakan terakhirnya kan, masuk penjara 2 kali kan? Zamannya SBY kan? Iya. Nah, terus digedein lagi zamannya untuk ini kan, untuk ngantem Ahok kan. Jokowi. Iya. Ya. Ya kan, tapi kan Jokowi kan harus kompromi. Ini kan Ma'ruf Amin ini kan kurang ajar ini kan. Nah, Oh enggak. Bukannya sudah mau KO tuh Pak? ini masalahnya kan bukan itu. Ini kan karena kan Mahfud MD-nya kan gagal kan. Kan gini, Mahfud MD ini kan bisa jadi cawapres karena menjarain Panji Gumilang. Itu sudah saya nubuatkan ya. Pasti masuk itu Panji Gumilang, 70% masuk. Kecuali Panji Gumilang
gunakan senjata pamungkasnya, tapi dia terlambat, nggak berani. Harusnya dia gunakan senjata pamungkas. Tapi ya memang masalahnya sudah berat. Kalau Panji Gumilang gunakan senjata pamungkas bisa perang itu, ya. Karena nyaris tuh, cuman kan terus anak buahnya Panji Gumilang semua diam semua kan. Kalau gunakan senjata Iya. pamungkas bisa perang. Tapi masalahnya MUI kan sudah at any cost. Si Mahfud MD sudah at any cost. Bahkan Kepala BIN aja nggak berani. Kepala BIN ini kan teman dekatnya Panji Gumilang. Hendro Priyono. Siapa ya Pak? Hendro Siapa Pak Priyono. Paul? Hendro Priyono. Hendro Priyono. Oh, Itu kan teman itu dekatnya bukan Panji anak Gumilang. buahnya Pak Prabowo itu Pak Paul. Pokoknya itu mereka semua itu ya, ya BIN, Bais, terus bahkan yang meresmikan Al Zaitun itu kan B.J. Habibie yang Iya, iya. meresmikan Al Zaitun, ya kan? Jadi kalau dia mau gunakan kekuatannya Panji Gumilang bisa, tapi gegeran Indonesia. Tapi akhirnya ya ini tadi, makanya sekarang dengan kejadian Prabowo menang, saya yakin Panji Gumilang pasti pulang, bebas. Saya yakin sekali, ya. Nah, tetapi ini makanya nih, ini orang ini titip pesan sponsor nih. Nah, tinggal ini kan laporan sama bapaknya nih, si AHY laporan sama bapaknya, ya kan? Begini. Hati-hati aja makanya. Saya ya gimana ya? Ini belum positif, tetapi info ini kan kalau sudah begini di depan mata, ya tinggal dia deal apa enggak. Dealnya wani piro. Sudah ada gelagat ya Pak ya? Oh Sudah ada iya, gelagat. karena misalnya Prabowo mati nih, siapa yang mau jadi wapres? Waduh, Harus kan Gibran ya partai yang besar. maju. Wapresnya siapa? Gibran naik jadi presiden, wapresnya Iya, siapa? iya. AHY, Mm-mm. ya kan? Waduh. Siapa yang mungkin jadi wapres kalau Prabowo mati, kalau Gibran sampai naik? Apakah Prabowo umurnya bisa lebih dari 5 tahun lagi? Ya diharapkan Nasib toh Pak. orang siapa tahu, tapi Iya. kita nggak tahu. Semua kemungkinan karena itu kan sudah usia orang meninggal. Prabowo ini kan apa gejalanya udah pincang, nafasnya udah ngos-ngosan begitu. Ya Tapi kan? dari nubuatan Pak Paul kan cocok gitu Pak Prabowo Ya kan sudah saya udah jadi bilang. presiden. Iya, ada cocok. Karena kan untuk sudden death. Jadi terburuk, pasti Indonesia jadi buruk. Jadi buruk, nggak akan tambah baik. Tetapi jangan sampai para minoritas ini kemudian menjadi kalang kabut. Kalau kemarin si Mahfud yang menang atau si Anies yang menang ya repot. Ya. Iya. Nah, sekarang kita cuman pokoknya bertahan, ya kita terus menyuarakan suara supaya kalau di masa Prabowo ini orde baru jangan muncul. Makanya harus rapat. Nah, harus tetap waspada, minoritas juga jangan terlalu belagu. Makanya udahlah kalian minoritas, nggak usah serang-serang Islam lagi. Tidak ada gunanya, ya. Tapi kalau kalian seperti saya nih tinggal di luar negeri, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian jangan, supaya kalian efektif penginjilan kalian, gitu loh. Dan nggak usah berantem Mesti lagi. bersatu ya Pak Paul ya. Mesti bersatu, Mestinya malah betul. bersatu. Mesti bersatu, ya. Betul. Itu. Pak Paul, ini benar Ya. kalau dengernya itu kalau Pak Muldoko itu ada di belakangnya si itu. Yang siapa itu? Yang dipegang Panji Gumilang. Nah itu saya Pak Muldoko kan teman baiknya Panji Gumilang. Itu saja nggak Iya bisa itu. terkutik loh, nggak bisa ngapa-ngapain loh. Panji Gumilang ini wah musuh bebuyutan ini sama si Ma'ruf Amin sama MUI sama si Mahfud MD. Kan dihajar sama Panji Gumilang MUI itu kan, dilawan sama Panji Gumilang dan Panji Gumilang ini orang pinter loh. Ya. Dugaannya Pak Paul ini MUI nanti zamannya Pak Prabowo bisa hilang enggak ya kira-kira? Dihapus enggak? Karena kan saya kan sudah lisensinya Jibril kan sudah dicabut, yang bisa hanya menganalisa. Ya, tahun kemarin kan jitu sekali semua nubuatan nggak ada yang meleset satupun kan, karena memang Jibrilnya jebrol-jebrolnya luar biasa kan. Nah tahun ini memang Jibril sudah mengingatkan saya fokus di apologetika. Kalau malam ini kan kita hanya menggembalakan kan dulu ditanyain sama koran dewe kan. Nanti Pak Paul gimana? Ya. Kenapa Pak Teddy? Oh iya Pak, tadi ya itu luar biasa Pak. Pertanyaan saya memang bagian daripada edukasi. Saya senang kok sifatnya edukasi bukan sifatnya ya yang benci atau like unlike ya. Iya, pemahamannya iya.
Jangan, iya itu saya oleh sebab Pak itu Teddy saya aja tanya beda tadi. dengan kita kan, tapi kan Pak Teddy bermutu gitu loh. Bedanya ada isinya. Kalau bedanya cuma ngawur ya kita juga nggak mau, saudara ya. Karena bedanya itu ada isinya, saudara ya. Walaupun kadang-kadang bikin jengkel Pak Toping, tapi kan kalau nggak bikin jengkel Pak Toping, kalau nggak panas, coba lihat yang nonton langsung turun. Begitu Pak Toping udah, Teddy mana Teddy? Palsa kau. Wah, langsung yang nonton banyak, wush, langsung banyak begitu ya. Wah, serem itu ya. Ya, tapi kan terus jadi nih saya buktikan, wah dia tunjukkan semuanya, baru tuh yang ilmunya keluar. Pak, saya mau masuk ke masalah hak angket itu. Sebenarnya hak angket itu wajar-wajar aja sebagai pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kita teman-teman di sini, oh ngapain lagi mau hak angket? Artinya kita belajar. Boleh dong, masalah belajar. Oh iya boleh ya, boleh tahu seharusnya malah diizinkan ya angket itu ya. Tapi saya nggak tahu Jokowi berani enggak. Mungkin kan ini sudah terlalu sensitif sehingga Jokowi tidak memberikan celah sedikit pun. Tapi kalau saya memang benar yakin ya harusnya dibiarkan ya hak angket itu ya. Supaya rakyat justru akan kagum nanti dengan Jokowi. Benar nggak? Iya, benar Pak. Iya. Kalau saya juga sama. Diangket tuh Jokowi bisa jawab. Apalagi kan separuh dari DPR kan di tangan Jokowi sudah. Separuh dari partai-partai ini kan dipegang Jokowi. Dia takut apa? Harusnya nggak perlu takut. Benar nggak? Iya, benar. Saya nggak tahu nih. Mungkin ini Pak Adi yang lebih ngerti masalah hukum. Saya nggak ngerti ya. Ini kan ceritanya hukum ya. Jadi kalau sudah hukum tata negara, saya memang rada kurang. Jadi kita harus mengakui kita ya. Faknya kita. Ya, malam semuanya. Ya, Pak Adi. Sebetulnya kalau bicara hak angket itu saya juga bukan pakarnya di bidang ketatanegaraan ya. Mungkin lebih banyak di praktisi pidana dan di laporan polisi dan sekitarnya gitu lah. Tapi kalau secara untuk yang kasus ini ya, hak angket sebetulnya haknya DPR. Jadi nggak ada hubungannya dengan Jokowi, apakah Jokowi setuju atau enggak. Kalau memang seluruh fraksi dalam hal ini, karena fraksi adalah para anggota partai, artinya para partai itu setuju, ketua partai setuju, ya udah itu bergulir. Apakah Jokowi setuju atau enggak setuju, itu nggak ada hubungannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kasus ini sebetulnya tidak ada hubungannya, karena secara aturan perundang-undangan tentang pemilu ini semua sudah diatur, di mana kalau terjadi perselisihan dan sebagainya itu nanti lewat jalur mana dan harus bagaimana, itu semua sudah diatur secara detail di undang-undang pemilu ya. Jadi sebetulnya kalaupun ada hak angket jalan itu tidak ada hubungannya, tidak membatalkan semua hasil dari yang sudah terjadi di pemilu. Ya, hasil pemilu bisa dibatalkan kecuali ada hal-hal yang memang pada waktu diangkat ke MK di perselisihan itu terjadi kecurangan di mana-mana secara masif, terstruktur dan sistematis. Dan itu pun dibatalkan dan diulang, bukan dibatalkan terus pemilu nggak ada, diulang dari awal gitu loh. Jadi sebetulnya antara hak angket dan pemilu itu nggak ada hubungannya gitu. Terus kemudian kalaupun hak angket diangkat, yang mau ditanyakan apanya? Misalnya yang ditanyakan, pra pemilu kata mereka, beberapa kan ngomong pra pemilu itu sudah curang, ya kan? Pertanyaannya sebelum pemilu itu semua kan sudah diatur juga aturannya, entah itu lewat MK, entah itu lewat MK karena ada pelanggaran etik dan sebagainya, semuanya itu sudah diatur. Dan kalau ada mengatakan bahwa ini para pemain dalam hal ini, para wasitnya lah ya, dibilang itu adalah orang-orang yang curang. Dalam hal ini kan para wasitnya dan para istilahnya panitianya itu kan semua orang-orang partai, bukan orang pemerintah, yang dipilih oleh partai. Di sana ada partai merah, ada partai kuning, ada partai hijau, ya kayak lampu merah, ada semua partai, semua di situ ada terwakili. Jadi sekali lagi ini juga agak lucu. Kemudian yang lucu lagi, kalau hak angket berarti itu yang diangkat bukan cuma pemilihan presiden. Artinya kalau misalnya mau diributin bukan hanya pilpres saja, tapi juga legislatif.
pertanyaan saya, apakah mau PDI yang sudah menang sampai 18% perolehan suaranya harus diulangi dari awal? Itu baru saya Karena mau ini satu ngomong itu. kesatuan. Baru saya mau ngomong itu. Pak kan ini di Mau nggak undang-undang calegnya? satu Calegnya kesatuan. mau nggak tuh diulangi lagi tuh pemilihan? Iya. Bisa kalah lah, keluar duit lagi. Dan saya yakin juga, pertama calegnya nggak mau, kedua para pimpinan partai juga mikir-mikir. Itu loh. Kalau saya sih ngeliatnya justru ini kekurangan legowo dari para pemain yang 3 tim ini. Yang menang, ya yang menang pendukungnya saat ini sih sebetulnya jangan terlalu euforia juga, karena kan belum ada putusan resmi, baru quick count. Kemudian yang kalah ya nggak usah ngasih statement-statement yang bombastis seperti lewat jalur angket dan sebagainya gitu. Karena ini juga sebetulnya malah merusak pendidikan politik di Indonesia. Ya walaupun sudah rusak ya, dengan adanya dirty vote dan sebagainya itu kan juga sudah nggak karuan gitu loh. Belum apa-apa, belum pemilihan umum sudah diteriakin curang. Artinya kalau gua nggak menang berarti itu curang. Padahal belum bertanding. Nah ini juga sudah salah kaprah gitu loh. Framing sebetulnya ya, kalau framingnya ya, negatif, nggak boleh harusnya. Framingnya negatif. Sebetulnya kalau mau bilang bicara curang, mau digugat semua orang itu yang kemarin teriak curang, ngangkat kakek dan sebagainya bisa digugat itu. Karena ada unsur-unsur yang meresahkan masyarakat. Cuma karena ini kita bicara partai politik, bicara mau pemilu dan sebagainya, akhirnya diabaikan. Itu dianggapnya ya udah jalan dulu aja lah. Yang penting bagaimana nantinya, rata-rata kan begitu. Ya gimana Pak? Di undang-undang kalau nggak salah ya, di undang-undang kan ada 3 interpelasi sama hak angket. Tapi kita fokus ke itu memang sistemnya begitu. Dari DPR Ya. ada hak itu ya. Cuma dia persoalan Pak, ada pengalaman hak angket pada beberapa tahun lalu ya kalau nggak salah, zamannya Presiden Susilo ada pernah terjadi. Tetapi ini Pak, kalau mau lihat maksudnya sebagai pendidikan politik, mereka mau coba hak angket itu masalah bagaimana anggaran negara dipergunakan, barangkali ya untuk itu presiden tidak masalah. Cuma bagaimana mereka mencoba mengaitkan bagaimana anak Jokowi diloloskan ke MK gitu. Kemudian tapi dia tidak akan karena udah keputusan presiden lah udah jadi Prabowo. Mereka akan mengaitkan dengan bansos. Itu semua yang mereka akan lihat. Sehingga akan terbongkar. Ini ya saya bilang bagian daripada pendidikan pelajaran demokrasi di Indonesia. Bagaimana hak sebenarnya bukan bagian daripada tugas suatu lembaga, maka lembaga itu masuk ke ranah pemilu, itu jadi persoalan. Kemudian ini ada indikasi ya. Tadi Pak itu bilang menuduh, itu sebenarnya kayaknya itu cuma sporadis lah, bukan generalis yang dibilang ada kesalahan di dalam teknis pemilu di bagian-bagian lain, tapi tidak umumnya ya untuk mereka ya, artinya mempergunakan hak yang rekapitulasi itu sebenarnya angka 10 jadi 100 itu kan tidak bagian daripada itu, tidak apa-apalah, jangan orang dihukum atau dituntut karena itu benar terjadi. Itu yang ya memang kalau menuduh dalam konteks tidak ada bukti lah ya bahayalah, tapi kalau menuduh ada bukti kan enggak masalah. Seperti Pak Paul tadi bicara tentang orang Kristen lebih baik janganlah menghantam Islam, tapi kalau saya ajarkan terus orang-orang Kristen menghantam Islam di negara kita, walaupun ada di negara kita sebagai alat kontrol kita. Yang penting jangan masuk ke ranah. Kalau saya masuk ke umpamanya contoh masuk ke ranah Islam dalam konteks bagaimana menggunakan Islam itu sebagai alat mencapai tujuan di dalam satu kekuasaan dengan mereka menghalalkan segala cara ya, dengan mendudukan jabatan-jabatan tertentu atau menggunakan anggaran negara hanya khusus bagi umat Islamnya itu. Itu yang kita hantam, walaupun kita yang penting jangan menghantam secara intern lah. Yang menghantam intern dulu baiklah, kalau Pak Paul yang di luar negeri itu wajar. Nah ini yang saya mau kritik oleh kita,
Nggak apa, kita semangati terus orang-orang Kristen di Indonesia, apologetika. Yang penting ya jawab pertanyaan itu, yang seperti tadi pertemuan antara siapa itu AHY dengan itu kan sudah tentu Pak Paul Sang sudah menafsirkan begini. Ini mau coba-coba meneruskan perjalanan khilafah, ya kan? Itu salah satu skenario mereka. Nah ini kita angkat nggak apa bagi tokoh-tokoh agama di Indonesia. Ya, ini yang saya mau disemangati terus, mau menghantam tokoh-tokoh Islam itu, lembaga-lembaga Muhammadiyah NU, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, gitu. Kita hantam terus. Yang penting dalam proses kebenaran itu, bukan dalam protes kita mau mengkritik dalam ketidakbenaran. Ya itu pemahaman saya ya tentang kita terus menghantam Islam itu. Kemudian tadi yang politik itu Pak, mereka cuma mengoreksi supaya bansos itu yang sebenarnya uang pajak negara, orang pajak rakyat, digunakan sebagai alat politik. Nah, itu akan terkait. Kemudian akan terbongkar juga kasus-kasus Prabowo menggunakan membeli alat perang di luar. Mereka akan terkait, semua itu akan terbongkar. Kemudian masalah food estate akan terbongkar semua. Ini maksudnya efek dominonya itu kalau kita buka hak angket itu yang dikhawatirkan. Persoalan pemilu sudah diputuskan Prabowo Maya, oke sah-sah. Tapi persoalannya di situ nanti hak angket ini akan terkait dengan itu saya bilang. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya Pak. Ya, saya tanggapin Pak Dedi ya. Berkenaan dengan angket. Hak angket yang digaungkan ini untuk pemilu Pak, bukan untuk yang lain. Jadi kalau untuk yang lain silakan aja, harusnya dari kemarin-kemarin kalau misalnya hak angket mengenai pertanggungjawaban presiden tentang food estate misalnya, atau tentang bansos misalnya, ya kan, atau tentang palingnya bisa bansos dan food estate Pak, karena kalau yang pengangkatan keputusan MK mengenai wakil presiden itu tujuannya bukan ngangkat Gibran Pak, tapi termasuk ngangkat keponakan saya jadi presiden Pak. Cuma kebetulan keponakan saya putus tingkat keterkenalannya atau istilah lainnya apa ya, itu nggak sehebat si Gibran Pak, karena putusan MK itu nggak merujuk hanya Gibran tapi seluruh generasi muda yang umurnya di bawah 35 tahun dan di bawah 40 tahun dan yang pernah menjabat sebagai pemerintah, artinya siapa aja. Dan setahu saya ada beberapa kepala daerah selain Gibran yang umurnya di bawah 40 tahun, Pak. Jadi mereka punya chance, cuma dia elektabilitasnya, maksud saya elektabilitasnya kurang, gitu. Jadi kebetulan yang elektabilitasnya bagus, itu si Gibran. Jadi ini jangan sampai masyarakat salah bahwa keputusan MK itu hanya untuk Gibran. Bukan, tapi untuk semua anak-anak muda yang memang punya potensi dan kemudian elektabilitasnya juga cukup tinggi, bisa dicalonkan oleh partai dan kemudian pernah memerintah di pemerintahan. Nggak disebutkan apakah itu pemerintahan tingkat 1 atau tingkat 2, tapi cukup pernah menjadi pemerintahan. Artinya ini yang sering disalahgunakan oleh kenapa? Emil Dadak mungkin juga bisa nanti. Emil Dadak juga bisa masuk gitu, karena kan umurnya juga ini. Ya. Kemudian di daerah Jawa Timur juga ada satu wali kota, saya lupa namanya, wali kota atau bupati, itu cukup bagus. Dan umurnya juga waktu saat ini mungkin baru mendekati 40. Kemudian di Kalimantan juga banyak yang begitu yang bagus, atau di Sumatera saya agak lupa juga. Mereka masih muda-muda. Cuma masalahnya mereka bukan anak presiden, jadi elektabilitasnya nggak tinggi. Mereka nggak pernah bersentuhan dengan media sosial, jadi elektabilitasnya nggak tinggi. Tapi kalau diadu, saya yakin nggak kalah dengan Gibran. Nah, masalahnya di Gibran menangnya cuma satu, dia elektabilitasnya tinggi. Kalau Gibran elektabilitasnya rendah, itu nggak akan dipersoalkan, nggak akan jadi rebutan, gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah, masyarakat sering salah kaprah. Kalaupun ini dijadikan hak angket nggak bisa Pak, karena itu bukan urusannya eksekutif. Hak angket itu presiden sebagai legislator melawan eksekutif. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang ini tadi bansos, ya kan? Yang bansos itu kan juga bukan rencananya presiden aja.
pemerintah mengajukan rencana itu dikirim ke DPR dan MPR, kemudian ke DPR, kemudian dirapatkan, dihasilkan keputusan. Dan Jadi artinya disetujui. keputusan ini disetujui oleh semua partai. Dan bansos itu pun dari sekian jumlahnya itu nggak semua ini kan pemerintah, ada titipan-titipan. Saya minta dapil saya juga dikasih, saya minta daerah saya juga dikasih. Itu pasti seperti itu. Jadi artinya yang seperti ini nih seringkali digunakan menjelang pemilu oleh pemerintah, oleh lawan-lawan politik kalau mereka kalah dengan alasan seperti itu. Itu bansos memang sudah ada. Kenapa bansos itu datang pas zaman-zaman sekarang? Karena pada saat ini memang masyarakat lagi membutuhkan. Kita tahu lah situasi bencana alam El Nino yang demikian luar biasa yang merusak tanaman-tanaman padi dan tanaman pertanian lainnya, itu membuat panen kita gagal tuh. Berapa persen kegagalan pertanian kita yang terpaksa kita harus saat ini impor beras. Kalau bansos itu ditunda, kebutuhan masyarakat akan semakin menjerit banyak untuk masyarakat yang kekurangan gitu loh. Jadi ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kondisi pemilu, tapi memang kebutuhan masyarakat. Andai kata bansosnya ditunda setelah pemilu, ya tewas duluan masyarakat. Masa gara-gara mengakomodir kepentingan politik para orang-orang yang nantinya akan makan duit rakyat, itu tiba-tiba harus mengorbankan rakyat lagi, kan kasihan mereka. Nah, Dan situasinya yang seperti terjadi itu. Pak Adi, dan yang terjadi nanti ada huru-hara kalau ada masyarakat kelaparan. Itu yang ditakutkan. Pasti. Di mana ada rakyat kelaparan, pasti akan terjadi revolusi, bukan evolusi lagi. Itu kan ngeri. Kan? Kemudian yang kedua tentang food estate. Food estate itu kan prosesnya nggak sebentar, Pak. Yang saya tahu. Kalau tanah pertaniannya itu kayak model Vietnam, ya, atau mungkin Thailand yang banyak tanah-tanah datar gitu. Indonesia kan tanahnya pegunungan. Dan jangan lupa Indonesia itu banyak tanah-tanah yang bekas hutan-hutan purba. Di mana hutan-hutan purba itu tanah di bawahnya itu tanah gambut, bukan tanah pertanian seperti di Jawa. Kalau di Jawa itu tanahnya semua rata-rata tanah bekas gunung api. Kalau tanah bekas gunung api itu pasti subur. Tapi kalau tanah-tanah di luar yang tanah datar, kebanyakan tanah-tanah gambut membuka hutan lahan itu hari ini buka hutan, minggu depan langsung tanami, itu nggak mungkin itu. Kecuali Nabi ke-12 naik ke surga, minta malaikat untuk mengubah semuanya, itu baru bisa terjadi. Sebentar. Gimana? Ini ada Paul Billy Solomon, siapa nih Pak? Silakan Paul Billy Solomon.